Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kekuatan doa. Ayat bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudara, Kisah Para Rasul 12 ini menceritakan bagaimana Petrus dilepaskan dari penjara karena kuasa doa dan puji-pujian yang dia naikkan kepada Tuhan. Ada kuasa yang besar yang terjadi. Ada kuasa yang Tuhan berikan di dalam setiap anak-anak yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai orang percaya, kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka saudara, kita harus siap bila diperhadapkan dengan penderitaan karena nama Kristus. Seperti yang dialami orang-orang di zaman para rasul. Saat Raja Herodes memerintah, banyak terjadi penganiayaan terhadap para pengikut Kristus, menyiksa, memenjarakan, dan bahkan membunuhnya. Ia atau Herodes menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Kisah Para Rasul 12 ayat 2. Saudara, Herodes juga menangkap dan memenjarakan Petrus. Dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 4 dikatakan, di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Banyak orang memperkirakan bahwa nasib Petrus akan sama seperti Yakobus yang terbunuh dengan pedang. Kemungkinan kecil sekali untuk bisa lolos dari maut, karena ia dijaga ketat oleh para prajurit Herodes dengan kaki dan tangan terbelenggu dengan rantai yang kuat. Secara akal manusia, sirna sudah harapan Petrus untuk dapat menikmati kehidupan, sebab bayang-bayang kematian sudah tampak jelas di depan mata Petrus. Yang Petrus dapat lakukan hanyalah berseru dan berserah penuh kepada Tuhan dan berharap mujizat Tuhan dinyatakan atas hidupnya. Saudara, mungkin saat ini kita mengalami hal yang sama seperti Petrus, yaitu terbelenggu rantai yang kuat, terbelenggu oleh berbagai macam persoalan hidup. Hidup kita seperti berada dalam penjara, nasib berada di ujung tanduk. Namun apa yang terjadi dengan Petrus kemudian? Petrus mengalami pertolongan dari Tuhan secara luar biasa. Mujizat yang sama sekali tidak dipikirkan oleh manusia. Terjadilah semua karena doa dari jemaat. Saudara, hari-hari ini kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tantangan kita dalam ikut Tuhan itu besar. Penganiayaan, bahkan mungkin banyak gereja yang ditutup, banyak hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan masalah. Ini adalah satu penderitaan kita dalam mengikul salib mengikut Tuhan. Kita tidak tahu saudara, 5-10 tahun yang akan datang, mungkin penganiayaan lebih dahsyat terjadi atas kita semua umat Kristen karena ada yang tertulis dalam firman Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa menghadapi semua itu? Kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya setiap tantangan yang terjadi di depan kita, di hadapan kita, kita melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan atas kita. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan disertai iman menghasilkan perkara-perkara besar. Doa inilah yang menggentarkan sorga dan menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak.
Kisah Para Rasul 12 ayat 7 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saudara, bukankah ini perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib atas Petrus? Kita juga bisa mengalaminya, saudara, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan kita hidup benar di hadapan Tuhan, mengikuti dan melakukan semua perintah Tuhan. Maka kita percaya setiap doa kita mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Doa orang benar sangat besar kuasanya karena Tuhan menjawabnya dari surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan dulu sekarang tidak pernah berubah. Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberi pertolongan, kekuatan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Tantangan penganiayaan mungkin akan menghadang kami, tapi kami percaya jikalau Tuhan ada bersama kami, maka kami akan mampu dan kami bisa terlepas dari setiap penganiayaan itu dan kami mengalami kemenangan dari Tuhan. Tuhan, kuatkan teguhkan hati kami untuk kami terus mengiring dan percaya dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.